Bapak, kami mengucap syukur siang sore hari ini kami boleh kumpul kembali, memuji memuliakan Engkau, dan sekarang berbicaralah kepada setiap kami. Urapi hamba-Mu yang berkata-kata, urapi setiap jemaat-Mu yang mendengarkan. Biarlah setiap firman yang keluar lewat mulut bibir lidah hamba-Mu ini masuk ke dalam hati kami semua dan menjadi teladan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak yang dikasihi Tuhan, senang bisa berkumpul kembali dengan Bapak Ibu walaupun kita bertemu secara online atau virtual. Saya percaya kasih Tuhan tetap ada di tempat di mana kita sama-sama ada saat ini di tempat masing-masing. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi tentang sebuah kebenaran atau bagian dari karakter Kristus, yaitu tentang kerendahan hati. Sebuah topik yang menarik. Jadi, mari sama-sama siapkan hati. Saya anjurkan atau saya sarankan Bapak Ibu boleh mencatat karena akan ada banyak ayat yang kita pelajari di hari ini. Baik, sebelum kita masuk, saya punya cerita tentang suatu kisah yang sangat menarik. Sebuah kisah nyata yang terjadi cukup lama, yaitu tentang seorang profesor yang bernama Stuart Blackie. Ini adalah seorang profesor Kristen, dan dia mengajar pada sebuah universitas, dan pada kesempatan ini beliau, Profesor Stuart ini, sedang mendengarkan mahasiswanya menyampaikan tugas esai atau tugas lisan. Lalu masuklah kepada giliran satu mahasiswa laki-laki yang kebetulan memegang bukunya dengan tangan kiri. Dengan sigap Profesor Stuart ini mengkoreksi untuk mahasiswanya ini memegang buku dengan tangan kanan, lalu duduk, karena itu adalah sebuah tindakan yang sopan, menurut beliau. Mahasiswa ini dengan sigap, tanpa bicara banyak, dia mengangkat tangan kanannya. Lalu ternyata yang terjadi adalah, mahasiswa ini memiliki, mohon maaf, cacat fisik. Dia tidak memiliki lengan kanan yang sempurna, sehingga dia tidak bisa memegang buku. Melihat itu semua di hadapan teman-temannya dan di hadapan para dosen dan profesor, semua menjadi bingung bagaimana mengatasi masalah ini. Antara rasa kasihan, iba, malu bercampur di dalam hatinya sang profesor. Dan semuanya jadi terdiam sejenak. Tapi tanpa banyak ngomong, profesor itu menemui mahasiswanya. Lalu dia rangkul dan dia berkata kurang lebih seperti ini. Saya tidak tahu keadaan Anda seperti ini sejak awal. Maafkan saya, tolong doakan saya. Lalu Pak Profesor itu menangis dan memeluk mahasiswanya. Kejadian selesai, lalu selang berapa tahun kemudian, kisah ini ternyata didengar oleh banyak petinggi atau hamba-hamba Tuhan dari gereja lain. Dan dibahas tentang kejadian ini karena menarik buat mereka. Lalu ada satu pertemuan besar, di mana di situ banyak hamba-hamba Tuhan datang. Kisah ini diangkat lagi. Selesai dari pertemuan itu, tiba-tiba ada seorang pemuda maju ke depan, lalu menghadap ke jemaat. Dan dia mengangkat tangan kanannya, yang ternyata dialah orang yang sedang dibicarakan dalam pertemuan itu. Dan anak muda ini bilang, Profesor Stuart membuat saya menjadi orang Kristen. Tapi permintaan maafnya membuat saya bertahan mengikuti Kristus. Sebuah kisah yang kalau saja Profesor Stuart tidak turun dan menghadapi kesalahannya, walaupun dia tidak sengaja, walaupun dia tidak bermaksud untuk mendiskreditkan orang tersebut, pemuda tersebut, tapi dia memutuskan untuk meminta maaf. Dan tindakan ini ternyata berdampak besar bagi pemuda tersebut. Dia terus mengikuti Kristus tanpa ragu. Sebuah cerita yang menarik sekali, yaitu tentang kerendahan hati seorang profesor yang mau mengakui kesalahannya dan mau meminta maaf, bahkan merendahkan hatinya untuk datang kepada orang yang dia lukai perasaannya. Baik, kita akan masuk ke dalam ayat pertama dalam materi firman ini. Kita buka sama-sama dalam 1 Petrus 5 ayat 6.
Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saya catat di situ dalam terjemahannya King James Version. Kenapa? Karena ada kata humble. Saya bacakan sekali lagi. Humble yourself therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time. Humble yourself. Sebuah perkataan, sebuah perintah yang artinya adalah rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Saya berharap ini menjadi pegangan ayat kita dulu. Ya, kita akan bahas lebih jauh tentang arti dari kata kerendahan hati ini dan kenapa kita perlu mempelajarinya di hari ini. Nah, dalam bahasa Inggris disebut humble, bahasa Yunaninya, bahasa aslinya artinya adalah tapeino. Tapeino ini diterjemahkan menjadi 3 arti besar. Yang pertama yaitu menjadi rendah. Yang kedua, merendah sampai level terbawah atau sangat rendah. Yang ketiga, dapat diterjemahkan sebagai merendahkan diri sampai tanpa ada keangkuhan di dalam diri. Ini kata atau akar kata dari rendah diri, rendah hati. Merendahkan diri bukan berarti menjadi minder. Beda ya, kalau minder merasa tidak yakin, tidak percaya. Ya, dan juga bukan berarti menderita karena ditolak atau karena tersakiti. Tapi merendahkan diri itu maksudnya adalah menundukkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Taat kepada firman-Nya, mengikuti caranya atau caranya Tuhan dalam melakukan segala hal. Dan mengizinkan polanya hidup Tuhan untuk menjadi jalan hidup kita juga. Itu adalah kerendahan hati. Menundukkan diri kita di bawah kekuatan Tuhan. Bukan karena kita tidak mampu melakukan sesuatu, tapi justru karena kita tahu kita punya kemampuan yang bersumber dari Tuhan. Sehingga tidak mengizinkan kesombongan atau arogansi timbul di dalam hati kita. Ya, kita akan belajar selanjutnya dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Mika. Bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak familiar, Mika adalah seorang tokoh Alkitab, nabi akhir dalam Perjanjian Lama, sehingga kitabnya pun menjadi bagian dari akhir dalam kumpulan kitab Perjanjian Lama. Mika 6 ayat 6-7. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan, kata Mika, dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandungku karena dosaku sendiri? Ini adalah sebuah suara hati dari seorang nabi. Mika sedang bertanya, kalau saya menghadap Tuhan, saya bawa apa? Apa yang perlu saya persembahkan kepadamu, Tuhan? Dia offer sesuatu. Aku bawa apa ya? Menyembahkah, bersujud? Membawa korban bakarankah? Anak lembu yang berumur setahun kah? Dan sebagainya. Pertanyaan yang sama bisa juga berlaku buat kita, buat Anda dan saya. Kalau kita menghadap Tuhan, kita mau bawa apa? Apa yang perlu kita persembahkan kepada Tuhan sebagai Tuhan atas hidup kita? Apa hadiah atau pemberian yang kita mau berikan kepada Tuhan kalau Dia tiba-tiba ada di depan kita, Dia hadir di samping kita? Apa rasa syukur kita yang mau kita nyatakan kepada Tuhan? Pertanyaan yang serupa muncul juga di benak kita, yang nggak seperti Mika pertanyakan, pertanyaan yang di dalam kehidupan kita saat ini, di masa modern. Seperti contohnya, apa yang harus saya persiapkan untuk masa depan anak saya ya? Bagaimana caranya supaya usaha saya naik terus?
Apa yang harus saya persiapkan agar pelayanan saya berkembang? Dan sebagainya. Sebuah pertanyaan-pertanyaan yang mengharapkan adanya perbaikan di masa mendatang. Sebuah pertanyaan yang mengharapkan adanya perubahan atau adanya jaminan akan sesuatu di depan nanti atas kehidupan kita. Pertanyaan ini, jawabannya saya percaya sekali sama seperti jawaban Tuhan kepada Mika. Kita akan baca ayat selanjutnya. Mika 6 ayat 8. Firman Tuhan katakan gini, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu." Ada 3 poin yang ditulis di sini sebagai bentuk persembahan yang Tuhan harapkan Mika bawa kepada Tuhan. Ya, ada adil, setia, dan rendah hati. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk fokus kepada poin yang terakhir, yaitu rendah hati. Ya. Kenapa sih kita harus mempelajari kerendahan hati hari ini? Bukankah hal itu sesuatu yang sudah umum? Bukankah hal itu sesuatu yang sudah kita mengerti? Mengapa kerendahan hati menjadi begitu penting? Dan mengapa Tuhan mau lihat kita punya kerendahan hati? Bukankah kita sudah melakukan ini dan itu untuk Tuhan? Apakah itu kurang? Saudara akan temukan jawabannya. Mari kita pelajari sama-sama ya. Saya mengumpulkan ada 3 poin besar pentingnya memiliki kerendahan hati. Seperti Kristus Tuhan kita juga memiliki kerendahan hati. Baik, kita akan masuk sama-sama ya. Poin pertama. Saya berharap Bapak Ibu mau mencatat ya, karena saya yakin sekali Bapak Ibu tidak mungkin mengingat seluruh ayat-ayat atau firman yang disampaikan, supaya Bapak Ibu nanti bisa mempelajarinya di waktu mendatang. Baik, poin pertama, pentingnya kerendahan hati itu karena rendah hati membuat orang diterima. Itu poin pertama. Ayatnya adalah Amsal 29 ayat 23. Kita baca sama-sama ya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Orang rendah hati dipuji. Dengan kata lain, berarti orang tersebut diterima oleh orang lain. Ada penerimaan, disukai. Kenapa? Rendah hati. Tidak sombong, tidak arogan, tidak menyalahkan orang lain. Mau belajar, bahkan berani mengakui kesalahannya seperti cerita tadi di awal tentang Profesor Stuart. Yang membuat kita sering menjadi terlihat angkuh atau arogan dan tidak disukai orang itu karena kita sering meresponi kesalahan kita yang kita buat, respon kita jadi nggak baik terhadap kesalahan itu. Kita malah balik menyalahkan orang. Habis gara-gara kamu sih, saya jadi berbuat gini. Kamu sih menyebabkan saya jadi begitu. Ini sikap arogan. Ketidakrendahan hati membuat kita jadi nggak bisa melihat apa yang harus kita katakan. Dampaknya atau konsekuensinya membuat kita menjadi masuk lebih dalam kepada masalah yang lebih berat. Padahal mungkin sebetulnya kesalahan itu nggak terlalu besar. Kesalahan itu bisa diberesin dengan cepat dan mudah. Tapi keangkuhan hati membuat kita salah respon. Membuat kita jadi arogan. Harusnya dampaknya sederhana. Keangkuhan membuat dampak jadi besar dan kita harus tanggung konsekuensi itu. Ya. Kesalahannya kecil tapi respon salah. Nggak mau minta maaf mungkin. Nggak mau mengakui kesalahan mungkin. Akhirnya konsekuensinya jadi lebih berat. Berbeda dengan kisah Profesor tadi. Andai kata Profesor Stuart tadi tidak menghampiri mahasiswanya, tidak minta maaf, cerita akhirnya pasti akan berbeda. Mahasiswanya mungkin akan menjadi kepahitan. Mahasiswanya mungkin
akan mulai meninggalkan iman Kristiani. Reaksi kita menentukan apakah kita akan tetap dihormati atau dihargai atau tidak oleh orang lain. Reaksi kita. Ya. Jadi sebuah contoh yang mungkin Bapak Ibu Saudara pernah alami, ya. Sebuah contoh. Misalkan ada seorang, sebutlah si A. Dia lagi makan di sebuah restoran. Dia pesen menunya, lalu dia serahkan ke pelayannya, lalu makanannya datang tiba-tiba. Karena dia lapar, dia mengharapkan makanan itu tersaji dengan baik, sesuai dengan yang dia harapkan. Porsinya beda, rasanya beda, penyajiannya beda. Siapa yang pernah mengalami itu? Saya rasa hampir semua kita pernah ya. Terkecoh oleh gambar di iklan atau di daftar menu. Pas datang, wah, kok beda? Kalau tampilannya beda, masih aman. Tapi kalau sampai rasanya nggak sesuai ekspektasi, pasti kita akan bilang, kok rasanya beda ya Pak? Kok ada sesuatu yang aneh? Ada apa sama menu ini? Lalu tiba-tiba si pelayan itu menjawab pertanyaan dari si A. Ya memang sudah begitu Pak, itu kan yang Bapak pesan. Ya sesuai dengan pesanan Bapak aja. Dengan muka yang datar, tidak ada reaksi yang baik, mukanya rata, lalu si A yang harusnya tetap bisa menikmati makanan, tapi karena respon atau jawaban dari si pelayan tidak menyenangkan dia, si A jadi bilang, kok begitu sih? Kan saya udah pesan, saya mau bayar. Dan saya mengharapkan seperti yang ditawarkan, kenapa berbeda? Akhirnya terjadi komplain. Akhirnya si A menyelesaikan makanannya, dia pulang dan dia tidak akan kembali lagi ke restoran itu. Andai kata kejadiannya berubah atau berbeda. Pada saat si A bilang, Pak atau Mbak atau Mas, kok makanannya beda ya? Kok rasanya kurang baik ya? Lalu si pelayannya responnya seperti ini, oh maaf ya Pak, saya ganti ya. Kami akan ganti, Bapak nggak perlu bayar yang ini, mohon tunggu sebentar. Hasilnya masih beda. Si A akan merasa, oh orang ini mau tanggung jawab, wah baik ya. Lalu datang makanannya, mungkin tidak terlalu baik, tapi ada usaha dari si pelayan itu untuk memperbaiki kesalahan. Si A bisa menikmati. Karena apa? Karena pelayanannya baik. Tapi kalau diteruskan dengan kisah yang pertama, bahwa si pelayannya ini cuek, nggak peduli, bahkan merespon dengan dingin, si A dapat dipastikan tidak akan kembali ke sana. Tapi kalau respon yang kedua timbul, baik responnya, ramah, mau bertanggung jawab, mungkin makanan itu bukan makanan terbaik di kotanya. Tapi berani saya jamin si A akan bawa balik temennya ke sana. Kenapa? Ada pengalaman dilayani dengan baik. Ada momen di mana dia merasa dihargai, direspon oleh pelayannya dengan sangat baik. Arogansi seringkali membuat kita menanggung konsekuensi yang lebih besar daripada kesalahan yang kita buat yang sebetulnya kecil. Tapi karena salah respon, akhirnya konsekuensinya jadi besar. Sebagai pengikut Kristus, kita perlu belajar untuk merespon sebuah masalah atau keadaan dengan rendah hati. Mengapa harus demikian? Karena begini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, respon kita terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin itu sebuah masalah, rapot anak nilainya tidak baik, tetangga berisik sampai jam 12 malam, apapun itu. Ya, respon kita sebagai pengikut Kristus dinilai oleh tetangga, oleh guru, oleh mungkin orang lain tidak baik, buruk, kasar, galak. Nama Tuhan tidak dipermuliakan lewat hidup kita. Apalagi kalau sampai mereka tahu kita nih pengikut Kristus. Mereka tahu bahwa kita orang yang bahkan sudah melayani. Tapi kita salah merespon. Mereka akan bilang, oh ternyata orang Kristen gitu ya. Lalu dengan muka yang menyindir gitu ya. Oh, ternyata gitu ya. Sama aja. Nah,
Bahaya, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya nama baik kita, tapi nama baik Tuhan, kerajaan surga, dan kekristenan yang dipertaruhkan hanya karena salah respon. Kenapa bisa salah respon? Karena tidak rendah hati. Karena lebih memilih untuk arogan, karena memilih untuk tetap angkuh, memilih untuk tetap minta diakui harga dirinya dan dihormati oleh orang lain. Respon saudara akan dinilai oleh orang lain, Bapak Ibu Saudara. Dalam setiap keadaan, dimanapun saudara ada, sebagai pengikut Kristus, kita wajib memanifestasikan karakter Kristus, terutama dalam hal ini, yaitu kerendahan hati. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk berani memutuskan, pilih rendah hati. Sekalipun mungkin yang salah orang lain. Sekalipun mungkin kita nggak menyebabkan kejadian itu sampai terjadi. Tapi orang itu menuntut kepada kita untuk minta maaf. Berikan minta maaf sama dia. Pilih untuk rendah hati. Amin. Nah, kenapa harus memilih? Karena rendah hati membuat kita diterima. Diterima di mana? Di lingkungan atau dimanapun, di kantor, mungkin di kampus yang masih kuliah, di rumah bahkan, dimanapun. Pilihan untuk tetap rendah hati membuat Anda dan saya diterima dimanapun, seperti yang firman Tuhan tadi katakan. Dan lebih dari itu bahkan, membuat nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita yang rendah hati. Amin. Poin kedua, kenapa penting untuk menjadi rendah hati? Alasan yang kedua adalah rendah hati membuat kita tidak kekurangan. Wah, ini semangat nih, saya tahu. Wah, ternyata untuk berkecukupan kita harus rendah hati. Pelan-pelan ya, Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan ayatnya. Mazmur 22 ayat 26 atau di beberapa Alkitab ayat 27. Firman Tuhan katakan gini, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Ayat ini sangat menyenangkan buat orang-orang yang suka makan kayak saya. Wow, orang rendah hati akan makan dan kenyang. Sabar Bapak Ibu. Artinya tidak khusus untuk makanan jasmani, ya. Jangan kecewa dulu. Tetapi ini bukan makanan yang mengenyangkan secara jasmani, tapi lebih kepada makanan yang rohani dan jiwani. Ya. Saudara tidak akan kekurangan, atau saudara akan mengalami abundance life atau kelimpahan di dalam hidup. Kenapa? Karena nggak merasa kurang. Karena ada rasa cukup. Dari mana rasa cukup itu muncul? Dari rendah hati. Mengenal rasa cukup dan ucapan syukur. Kerendahan hati membawa kelimpahan dalam hidup setiap Anda dan saya. Ya. Kelimpahan di sini bukan berarti kita akan memiliki segala sesuatu karena kita rendah hati. Tidak. Kelimpahan di dalam hal ini, itu artinya begini, tidak kekurangan segala sesuatu. Anda akan cukup dengan rumah Anda. Anda akan cukup dengan kendaraan Anda. Anda akan cukup dengan apa yang Anda punya di dapur. Anda akan cukup dengan keluarga yang Anda miliki. Anda akan bersyukur dengan apa yang Anda sudah peroleh dari pekerjaan, dari usaha Anda. Kerendahan hati membuat hati kita lebih mudah untuk mengucap syukur, sehingga apa yang kita punya, kita nggak perlu protes kepada Tuhan, nggak perlu marah, dan akhirnya kita merasa semuanya kurang. Rendah hati membuat kita merasa kenyang akan hal-hal yang Tuhan sudah berikan. Kita nggak perlu tuntut lebih. Kenapa? Kita tahu dunia ini, hidup kita di bumi ini nggak selamanya. Kerendahan hati membuat kita memiliki rasa cukup. Ya. Kelimpahan adalah saudara tidak perlu merasa lapar. Ini arti dari kelimpahan. Lapar dalam tanda kutip. Karena Anda dan saya rendah hati, Anda nggak perlu merasa harus memiliki lebih seperti orang lain. Baru bisa mengucap syukur. Tapi karena Anda rendah hati, Anda memiliki apa yang Anda miliki saat ini, Anda bisa mengucap syukur, bahkan mengucap syukur lebih daripada orang-orang di luar sana yang memiliki lebih banyak dari Anda. Kerendahan hati membuat kita lebih mengerti
apa yang kita miliki itu semua dari Tuhan. Bukan hasil kuat dan gagah kita. Rendah hati membuat kita tidak kekurangan segala sesuatu. Mungkin kita tidak memiliki segala sesuatu. Tapi apa yang kita punya mencukupkan segala sesuatu. Karena kerendahan hati membuat kita ngerti, kita tidak membutuhkan segala sesuatu untuk bisa hidup. Coba Bapak Ibu boleh renungkan tahun 2023 kemarin. Kita punya banyak kekurangan. Ada orang yang kekurangan kesehatan. Ada orang yang kekurangan finansial. Ada orang yang kekurangan dalam hal hubungan. Tapi lihat, dengan pertolongan Tuhan, kita bisa menyelesaikan perlombaan kita di 2023 dan sekarang masuk di 2024 dan berjalan terus. Ternyata semua yang kita pikir kita butuhkan di tahun 2023 dan Tuhan tidak berikan di tahun 2023, kita tetap hidup sampai hari ini. Kita tetap bisa beribadah. Dan kita tetap memiliki hati yang baik di hadapan Tuhan. Bukan berarti saya mengajarkan Bapak Ibu Saudara untuk tidak perlu berdoa untuk menerima berkat dari Tuhan. Bukan itu. Tapi belajarlah untuk mengucap syukur atas apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Next, selanjutnya. Ternyata, Tuhan juga menjelaskan kenyang yang di ayat tadi dalam Mika 6 ayat 14. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Engkau ini akan makan tetapi tidak menjadi kenyang dan perutmu tetap mengamuk karena lapar. Wow. Engkau akan menyingkirkan sesuatu tetapi tidak dapat menyelamatkannya. Dan apa yang dapat kau selamatkan akan kuserahkan kepada pedang. Apa maksudnya? Engkau berusaha menyingkirkan atau menyimpan, menyisihkan sesuatu, menabung sesuatu, tapi tidak dapat menyelamatkan hasilnya. Udah disingkir, udah disisihkan, ditabung, tetap habis jumlahnya. Nggak dapat yang kita harapkan. Dan apa yang kau selamatkan, firman Tuhan katakan, akan diserahkan kepada pedang. Maksudnya adalah gini, tidak ada perlindungan Tuhan di sana. Tidak ada proteksi di sana. Keangkuhan hidup, arogansi kita, membuat Tuhan tidak bisa bertindak banyak untuk tolong kita. Membuat Tuhan tidak bisa memberikan lebih dari apa yang harusnya Dia berikan kepada kita. Kenapa? Karena kita nggak ngerti rasa cukup. Karena kita memikir bahwa aku harus punya lebih, aku harus peroleh banyak. Kerendahan hati membuat kita mengerti bahwa apa yang ada ini dari Tuhan. Apa yang aku simpan ini berhasil aku simpan dan nikmati dari Tuhan. Jadi, karena tidak ada perlindungan Tuhan, bukan berarti kalau kita tidak rendah hati, Tuhan nggak mau jagain kita. Bukan. Prinsipnya nggak gitu, tapi seperti ini. Pada saat kita memutuskan untuk angkuh atau arogan dalam kehidupan kita saat ini, kita sedang keluar dari wilayah proteksinya Tuhan. Kita masuk ke wilayah yang lain. Di mana Tuhan tidak bisa tolong kita lebih banyak di sana. Di mana Tuhan nggak bisa menolong kita seperti yang kita harapkan. Yang Tuhan bisa berikan apa? Tarik kita balik. Bukan berikan jawaban doa, tapi tarik kita balik. Berapa banyak yang pernah mengalami dalam hidup, bahwa dalam keadaan-keadaan tertentu, kita berdoa minta ini, mohon itu, tapi yang Tuhan berikan apa? Tuhan kirim hamba Tuhan ajak kita ke gereja. Tuhan kirim tetangga kita ajak kita berdoa. Tuhan kirim teman kita, kuatin kita, doakan kita. Nggak ada satupun yang bawa dari Tuhan. Ini loh jawaban dari Tuhan. Semuanya tiba-tiba mengajak kita untuk dekat ke Tuhan, balik ke Tuhan, kembali ke pelayanan, dan sebagainya. Sehingga akhirnya kita mulai teriak, Tuhan, aku ngerti pelayanan, aku tahu bagian itu. Tapi yang aku butuhkan tuh ini loh. Sejumlah uang mungkin atau pemulihan dulu, kesembuhan dulu. Kata Tuhan, no, kamu udah terlalu jauh keluar, nak. Balik dulu. Aku berikan kamu jawabanku di luar, kamu jadi semakin angkuh. Kamu hanya bisa mengelola berkatku waktu kamu dekat kepadaku. Pada saat engkau merendahkan hatimu dan mau menundukkan hati dan pikiranmu di bawah kebenaran firman Tuhan,
proteksi terjadi. Amin. Kembali lagi. Jadi bukan karena Tuhan tidak mau, tapi karena kita yang harus mengerti, kita yang harus taat sama firman-Nya. Ya. Lanjutnya, Mika 6 ayat 15. Ini masih lanjutan yang tadi ya. Engkau ini akan menabur, tetapi tidak menuai. Ini kalau petani mendengar ayat ini sakit hati. Ya, tapi kita terusin dulu. Engkau ini akan mengirik buah zaitun, tetapi tidak berurap dengan minyaknya. Tidak bisa menggunakan minyak itu untuk jadi urapan. Juga mengirik buah anggur, tetapi tidak meminum anggurnya. Ini pekerjaan yang sia-sia. Sudah memeras anggur, tapi nggak bisa minum anggurnya. Minyak bicara soal otoritas. Kita tidak memperoleh otoritas. Di luar kerendahan hati, hanya ada arogansi dan keangkuhan hidup. Dan Tuhan tidak bisa memberikan otoritasnya kepada orang yang angkuh dan arogan. Karena orang itu udah pasti tidak taat dan menggunakan otoritas Tuhan sesuka hatinya. Dan Tuhan tahu tidak ada ketertiban di sana. Ya. Anggur bicara tentang apa? Damai sejahtera, berkat dalam jiwa, sukacita, ketenangan hidup. Badai bergelora di mana-mana. Tapi di rumah kita bisa duduk sama-sama dengan keluarga dan mengucap syukur, Tuhan makasih. Aku ada di rumah bersama keluargaku. Ada rasa damai di sini. Sekalipun mungkin keadaan tidak sebaik yang diharapkan. Namun arogansi membuat kita tidak memperoleh hal-hal tersebut. Kita berusaha untuk punya otoritas tapi nggak memperoleh. Kita berusaha untuk memiliki damai sejahtera. Kita pikir kalau punya banyak harta. Kita pikir kalau punya rumah gede, kita pikir kalau punya mobil gede, istri gede, suami gede, itu semuanya damai. Nggak gitu Bapak Ibu. Rumusnya Tuhan nggak gitu. Rumusnya Tuhan gini, rendahkan hatimu di bawah firman dan kebenarannya, jadikan pola hidup Kristus sebagai jalan hidup kita. Maka semuanya itu nanti kita akan peroleh di dalam Tuhan. Ya. Jadi kita baru belajar 2. Sabar, ada 1 poin terakhir yang menarik. Mengapa penting memiliki kerendahan hati seperti Kristus? Yang ketiga, rendah hati mendatangkan hikmat. Apa itu hikmat? Hikmat adalah kemampuan atau kuasa atau roh Allah yang bekerja di dalam kita untuk menyelesaikan masalah. Ya. Mazmur 25 ayat 9. Saya akan bacakan, Ia atau Tuhan membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Mendatangkan hikmat tuh begini, membuat kita mampu untuk belajar. Oh ternyata ini salah ya. Kita nggak salahin orang, kita nggak salahin keadaan. Kita datang ke Tuhan, ajari aku supaya kesalahan ini nggak terulang. Itu hikmat. Dan hanya orang yang rendah hati yang mau datang ke Tuhan minta pertolongan. Orang yang angkuh akan berusaha, ini gara-gara salah pilih presiden mungkin. Ini gara-gara tetangga nih, ini gara-gara pesaing saya dalam usaha. Ini gara-gara dosen saya killer. Keangkuhan membuat kita nggak ngerti bahwa Tuhan tuh mau membuat kita rendah hati. Dan berani mengakui kesalahan. Hikmat membuat saudara mampu untuk diajari oleh Roh Kudus di dalam saudara. Sehingga Anda bisa keluar dari setiap problem kehidupan. Anda bisa menghadapi setiap kenyataan-kenyataan pahit di depan. Anda bisa menang keluar dari setiap persoalan yang mungkin terjadi saat ini. Dengan cara rendahkan hatimu, supaya engkau diberikan hikmat oleh Tuhan. Dituntun menurut hukum. Ada ketetapan, ada langkah demi langkah yang Dia mau ajarkan kepada orang-orang yang rendah hati. Yaitu Anda dan saya. Ya. Rendah hati membuat kita hidup penuh dengan hikmat. Hikmat itu dapat menolong kita untuk mengambil keputusan. Terutama keputusan-keputusan penting di momen-momen yang penting pula. Keputusan untuk mau menyekolahkan anak di mana. Keputusan untuk apakah terima tawaran di sini atau tawaran yang di sana. Keputusan untuk mengambil sikap
terhadap keadaan yang sedang terjadi di kantor atau di sekolah atau di kampus atau bahkan di rumah. Kerendahan hati membuat kita menjadi memiliki hikmat. Kenapa? Karena Tuhan menuntun orang yang rendah hati. Ajaib ya? Tuhan suka kerendahan hati. Kenapa? Karena Dia sendiri, Yesus sendiri, rendah hati. Dia raja segala raja. Dia maha berkecukupan, jadi maha berkekurangan. Demi Anda, butuh kerendahan hati yang sangat besar. Seorang raja maha tinggi harus lahir di kandang binatang. Butuh kerendahan yang begitu besar supaya Yesus mau mati untuk kita. Lebih mudah rasanya untuk Yesus ciptain ulang semua manusia. Tapi Dia memilih untuk tebus semua manusia. Ini sebuah kerendahan hati yang gak mudah. Buat kita sebagai manusia, kita bisa bilang, oh aku bisa juga berjuang seperti itu. Karena Anda tidak ditaruh di tempat yang paling tinggi di antara makhluk yang lain. Yesus tidak dikuasai kesombongan. Dia bahkan gak banyak berpikir untuk mati di kayu salib buat Anda dan saya. Dia memiliki sukacita di dalam kematiannya. Ada joy di dalam penderitaan Kristus. Kenapa? Karena Dia tahu semua yang Dia lakukan di sini, di kayu salibnya, mengakibatkan Anda dan saya kembali ke Dia. Butuh kerendahan hati yang luar biasa. Kalau saya langsung bilang, gue ciptain yang baru aja. Ubah semua ciptaan, ganti yang baru. Tapi Yesus tidak demikian, amin. Kerendahan hati menolong kita untuk bisa mengambil keputusan yang baik, yang tepat di dalam setiap keadaan. Amin. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita belajar 3 poin. Ya. Poin pertama, tadi kita belajar kerendahan hati membuat orang diterima. Kerendahan hati membuat kita tidak kekurangan. Dan poin yang ketiga yang sekarang kita bahas, rendah hati mendatangkan hikmat. Saya mungkin saja bisa mengupas lebih banyak tentang pentingnya kerendahan hati. Tapi dengan rendah hati, saya minta Bapak Ibu Saudara, dari 3 poin ini, kita lakukan sama-sama yuk. Di tahun ini, kita pandang penting untuk menjadi rendah hati. Karena ini adalah salah satu atau bagian dari karakter Kristus. Ini adalah bagian dari Kristus itu sendiri. Dan harus menjadi bagian untuk hidup kita juga. Ya, karena setelah kita pelajari sampai 3 poin ini, ternyata keuntungannya buat kita. Keuntungannya buat kita. Amin. Kita lanjut dulu. Masih ada beberapa poin. Mazmur 149 ayat 4. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Keselamatan di sini bukan bicara tentang dilepaskan dari kematian atau binasa yang kekal, tapi diselamatkan dalam setiap keadaan. Kalau saudara dan saya rendah hati, maka kita semua akan menerima keselamatan. Diselamatkan dari mara bahaya. Diselamatkan dari konsekuensi yang lebih besar. Karena memiliki kerendahan hati. Diselamatkan dari pertengkaran, permusuhan terhadap sanak saudara. Terhadap famili di luar sana. Kenapa? Karena memilih untuk meminta maaf lebih dulu. Memilih untuk mengakui kesalahan lebih dulu. Sehingga tidak terjadi perpecahan di dalam keluarga. Kerendahan hati menyelamatkan. Karena arogansi dan keangkuhan hidup membuat semuanya berantakan. Sepanjang saya hidup, saya nggak pernah melihat orang arogan dan orang angkuh hidupnya tenang, penuh dengan senyum dan sukacita. Orang arogan nggak pernah mendapatkan sukacita dalam hidupnya. Sulit, ya. Jadi saya sekali lagi mengajak Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama memilih untuk menjadi rendah hati. Sama-sama memilih untuk menjadi serupa dengan Kristus, terutama dalam hal kerendahan hati yang kita pelajari hari ini. Ya. Satu ayat terakhir sebagai penutup. 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 6. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati.
Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saya tahu ayat ini seolah-olah nasihat untuk kepada orang muda. Lalu yang mulai usia di atas 40, di atas 50, oh itu nasihatnya bukan buat saya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, izinkan saya berkata begini. Selama usia Anda masih di bawah atau ada orang lain yang lebih tua dari Anda tetap lebih muda. Anda mungkin sekarang usianya 70 tahun, tapi Anda pasti pernah ketemu orang yang 80 tahun, bukan? Anda lebih muda dari dia. Anda mungkin sekarang 55 tahun dan Anda sudah bahkan mungkin sudah punya cucu, tapi Anda pernah ketemu dengan orang yang usianya 70 tahun. Berarti Anda lebih muda dari dia. So dengan kata lain, kita semua lebih muda dari orang yang lebih tua. Amin? Termasuk saya. So ayat ini buat kita. Ya, jadi jangan bilang, itu untuk anak muda lah, untuk youth. No, ini untuk kita. Atau mungkin ada, usianya sudah 100 tahun. Anda tetap lebih muda dari Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus nggak mungkin lebih muda dari Anda. So ayat ini untuk kita semua, izinkan saya kupas sedikit sebelum kita selesai. Tunduk pada yang lebih tua, mungkin buat yang lebih muda merasa, aduh ini orang tua kolot, aduh nasihatnya begitu mulu, itu lagi, diulang terus. Kadang-kadang nasihat 2 tahun yang lalu diulang lagi, padahal masalahnya sudah selesai. Ya, kita merasa itu enggak sesuai, Pak, Ma, atau Om, Tante. Namun orang yang rendah hati mudah menerima masukan. Orang yang rendah hati mudah menerima input. Dan dari masukan itu yang akan membuat kita jadi lebih baik. Karena begini, saya yakin Bapak Ibu Saudara sepakat sama saya. Pengalaman hidup orang lain berharga untuk kita. Kalau orang itu pernah jatuh, kita dengar pengalamannya, kita nggak perlu jatuh seperti dia. Kalau orang itu pernah berbuat salah dalam investasi, lalu kita pelajari, oh dia salahnya di situ, kita nggak perlu mengalami kerugian dari investasi seperti dia. Kita bisa lebih menyimpan uang kita. Kalau kita mau merendahkan hati, kita bisa menerima masukan, kita bisa menerima input dari orang lain. Kita bisa dididik. Orang yang rendah hati mampu menerima feedback dari orang lain. Sekalipun mungkin waktu dikasih feedback, misal kita sedang melakukan sebuah tugas, harus menciptakan sebuah karya. Dari tanah liat kita harus bikin kerajinan keramik misalkan gitu ya. Lalu udah jadi hasilnya dan dinilai. Kita kerjakannya puluhan jam, kita dengan hati-hati bentuk salah, bentuk lagi, salah, bentuk lagi. Akhirnya setelah sekian lama waktu jadi, tiba-tiba datang juri untuk nilai. Atau mungkin orang yang mau membeli. Lalu mulai bilang gini, kok jelek ya? Ini yang bikin siapa sih nih? Kok metot bentuknya kok nggak beraturan? Ini yang pasti bikin orang nggak becus. Dan terjadi komplain, dan harusnya tuh begini, bentuknya begini, harusnya tuh yang baik tuh begini. Kalau kita nggak punya kerendahan hati, waktu dapet input, telinga kita panas pasti. Kita mulai bilang gini, nggak tahu aja kamu, ngomongnya dalam hati gitu ya, kamu nggak tahu aja, aku bikin susah payah nih, aku berjuang nih, belajar nih, puluhan jam baru jadi, keringet sampai asin, ngedumel di hati. Tapi kalau orang yang rendah hati akan responnya gini, iya ya, ternyata bentuknya nggak sebagus itu ya. Aku mau belajar lagi deh. Bener kata orang, saya pikir bentuknya sudah bagus buat saya. Buat orang lain ternyata nggak sebagus itu. Oke, aku akan coba lagi deh. Outputnya beda nggak? Orang yang arogan akan merasa bahwa ini hasil yang terbaik. Dia nggak akan coba lagi. Orang yang rendah hati, oh iya ya, aku mau coba lagi ya. Dia akan pelajari kesalahannya dan dia akan menghasilkan karya yang lebih baik. Itu rendah hati. Menjadi rendah hati itu nggak mudah, saya tahu. Kenapa? Orang yang rendah hati itu butuh kekuatan ekstra. Ya, orang yang rendah hati itu orang yang kuat sebetulnya, bukan orang yang lemah sama sekali. Ya, hanya orang yang rendah hatinya yang bisa mengolah segala sesuatu dalam hidupnya. Untuk menjadi hikmat, untuk mendatangkan kebaikan, untuk menjadikan jalan keluar. Tapi orang yang arogan, marah, protes,
nggak setuju, nggak terima input. Akhirnya hidupnya makin susah. Akhirnya tidak mendatangkan berkat buat dirinya sendiri dan buat orang-orang di sekitarnya. Suatu hal yang menarik Bapak Ibu. Semua di bumi ini, kita percaya, itu bergantung sama gravitasi, betul ya? Air yang di atas turun ke bawah jadi air terjun. Air yang di awan turun ke bawah jadi hujan. Itu semua karena apa? Karena gravitasi. Kalau kita angkat, misalkan sebuah alat, kita lepas jatuh ke bawah. Semua benda, semuanya yang kita taruh di atas, karena gravitasi pasti turunnya ke bawah. Dengan sangat mudah, tanpa upaya apapun, akan dengan sendirinya jatuh ke bawah. Semua yang di atas pasti turun ke bawah. Bagi orang yang naik gunung, suka naik gunung, mendaki itu lebih sulit daripada turun. Daki, naik gunung, itu engap, bahasa rohnya engap. Ada yang tahu engap ya? Ngos-ngosan atau lelah. Kenapa? Karena harus melawan gravitasi. Naik ke atas terus. Tapi waktu turun, ternyata nggak sesulit itu. Kenapa? Tinggal ngikut gravitasi. Atau kalau badannya kayak saya, tinggal gelinding ke bawah, nyampe di bawah. Ya. Ikut gravitasi tanpa butuh tenaga ekstra. Turun gunung itu lebih mudah, tidak terlalu lelah. Ya. Paling hanya butuh kekuatan, tidak terlalu banyak. Dan biasanya lebih cepat waktunya daripada naik, turun lebih cepat. Namun ada yang berbeda di sini. Semua yang ada di bumi ini ngikut gravitasi. Tapi hati manusia, kalau nggak dipaksa untuk merendah, akan naik dengan sendirinya. Hati manusia nggak bisa ngikutin gravitasi, hati manusia nggak bisa, ya udahlah nanti juga aku akan jadi rendah hati dengan sendirinya. No. Kecenderungan hati manusia adalah naik, menjadi tinggi hati. Sehingga Anda menjadi sombong, Anda dan saya menjadi angkuh, menjadi nggak peduli tentang pendapat orang lain. Cenderung untuk tidak mau mengerti orang lain, hanya dirinya sendiri. Anda mungkin untuk mendapat pelayanan yang terbaik di sebuah restoran, Anda tinggal cari restoran yang lux gitu ya, yang mewah. Anda perlu bayar lebih mahal karena apa? Pelayanannya lebih baik. Untuk mendapatkan pelayanan, Anda tinggal bayar lebih. Tapi untuk melayani, Anda harus bayar lebih. Perbedaannya di situ. So saya mau apresiasi buat Bapak Ibu Saudara di sini yang sudah memilih untuk melayani ya, di gereja, di komunitas, dimanapun. Anda adalah orang kuat. Jangan sepelekan Bapak Ibu, orang-orang yang melayani justru membayar lebih banyak daripada orang-orang yang dilayani. Harga dirinya, egoisnya, mereka tanggalkan demi bisa melayani sesama, demi bisa menunjukkan kasih Tuhan kepada sesama. Orang yang melayani adalah orang yang kuat karena mereka mau merendahkan hati mereka. Yang cenderung hatinya lebih mudah untuk tinggi, tapi mereka dengan kuat tekan hatinya. Kenapa? Karena mereka tahu kekuatan mereka, nafas mereka, uang mereka, kesehatan mereka, semua yang mereka miliki itu karena Tuhan. Sehingga nggak ada yang pantas untuk disombongkan, sehingga mereka hanya butuh rendahkan hati dan lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Ikuti jalan Kristus sebagai jalan hidup pribadi. So, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya berdoa kita semua mengalami atau mendapatkan kesempatan di sore hari, di malam hari ini untuk menjadi orang yang rendah hati. Untuk menjadi orang yang mau menanggalkan ego, arogan, keangkuhan. Saya berdoa supaya Bapak Ibu ketemu dengan hikmat dalam perjalanan Bapak Ibu menjadi rendah hati, sehingga Bapak Ibu Saudara bisa mengatasi atau keluar dari masalah yang sedang terjadi. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara terus berani dengan kuat menekan hatimu menjadi rendah hati. Tidak mengizinkan keangkuhan menguasai hidupmu. Dan saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara setiap hari, semakin hari, Anda dan saya ditemukan semakin serupa dengan Kristus. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau memberikan contoh terbaik dalam hidup kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mau menjadi serupa dengan anak-Mu yang terkasih, Tuhan kami yang hidup, yaitu Yesus. Kami tahu di dalam hati kami mungkin masih ada arogan, masih ada egois, masih ada keangkuhan, kesombongan, atau apapun itu.
Tapi hari ini Bapak, kami putuskan untuk kami mau menjadi serupa dengan Kristus. Kami nggak punya kekuatan yang cukup untuk menjadi seperti Kristus. Tapi kami tahu Kristus di dalam kami bisa memampukan kami menjadi seperti Dia. Bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena hebat kami, karena Roh-Mu yang ada di dalam kami yang bisa menjadikan kami rendah hati. Bagian kami hanya memutuskan untuk mau, memutuskan untuk say yes saja sama Tuhan. So pada hari ini yang baik, Bapak hamba berdoa bagi semua anak-anak-Mu yang ikut dalam webinar hari ini. Berikan kesempatan untuk setiap mereka ya Bapak, untuk menjadi rendah hati. Biarkan mereka ketemu dengan hikmat dalam perjalanan hidup mereka, sehingga mereka bisa menyelesaikan setiap persoalan hidup. Biarkan mereka terus menjadi orang-orang yang mau untuk berani mengakui kesalahan dan berdamai dengan siapapun, sehingga nggak perlu menanggung konsekuensi yang berlebihan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Materaikan setiap firman yang sudah Engkau sampaikan ini dalam hati setiap kami, dan hamba-Mu sudah selesai, tapi Engkau ya Roh Kudus silakan terus bekerja di dalam hati setiap kami. Mampukan kami untuk menjadikan jalan hidupnya Yesus menjadi jalan hidup kami. Tuntun kami ya Roh Kudus, pimpin kami. Terima kasih Bapa, Tuhan dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati.